kita akan sedikit ngobrol ya terkait bagaimana kesadaran BPPH dalam melakukan refleksi sebagai kepala sekolah. Ada beberapa ya semacam pertanyaan untuk bisa mendapatkan data yang nanti akan diungkapkan oleh SPP. Yang itu saya tanyakan di lembaga ini apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan dari Satuan Pendidikan TK Patria ini. Baik Ibu, terima kasih. Untuk TK Patria sendiri kekuatannya yang pertama yaitu TK Patria ini letaknya ada di tengah kota, ada di tengah kota, kemudian masyarakatnya juga termasuk padat. Jadi sebetulnya itu merupakan satu kekuatan untuk TK ini bisa berkembang dengan baik. Kemudian untuk kelemahannya adalah salah satu ancaman bahwa di sekitar kami tidak jauh dari TK Patria banyak tumbuh berbagai lembaga pendidikan PAUD yang sejenis, baik itu TK maupun dari non-formal. Mengantisipasi kelemahan yang tadi diungkapkan, kira-kira upayanya apa yang dilakukan oleh Ibu Siti sebagai kepala sekolah? Yang pertama kali saya lakukan adalah bagaimana saya mengkomunikasikan ini dengan penyelenggara. Dalam hal ini adalah yayasan, kemudian dengan para guru untuk mencari strategi dalam menarik minat orang tua siswa atau masyarakat yang ada di sekitar sini agar memilih TK Patria menjadi tempat yang layak bagi pendidikan putra putrinya. Kemudian juga biasanya kami akan berdiskusi untuk menciptakan pembelajaran yang belum pernah diselenggarakan oleh lembaga yang lain sebagai salah satu kekuatan atau nilai tambah gitu ya untuk TK Patria, sehingga masyarakat melihat bahwa layak, apalagi kami sudah punya nilai akreditasi A, sementara yang lain belum. Oke, baik, boleh diceritakan secara lebih rinci dari kelemahan tadi apa yang bisa berdampak atau bisa menjadi efek yang kurang baik terhadap sekolah ini. Yang pertama adalah yang dirasakan oleh kami terkait dengan pembiayaan. Kita sama-sama ketahui bahwa sekolah swasta itu kan hidupnya dari iuran orang tua siswa, walaupun ada bantuan. Ketika jumlah siswa sedikit, ini tentu saja sangat berpengaruh, apalagi masih ada tenaga pendidik yang juga harus dibiayai. Kemudian untuk operasional juga. Nah, kadang-kadang mereka yang dari non formal misalnya memberikan harga yang di bawah ya, itu akhirnya banyak masyarakat yang melihat di sana lebih murah. Tetapi kami tidak berputus asa karena bagaimanapun juga setiap nilai itu pasti ada nilai yang berbeda, pasti ada hasil yang berbeda pula. Nah, di sini TK Patria menyelaraskan antara nilai nominal yang diinvestasikan oleh orang tua di TK Patria dengan hasil yang akan didapatkan ketika anaknya menyelesaikan pendidikan di TK Patria, dan insya Allah biasanya anak-anak lulusan kami berprestasi di jenjang pendidikan yang berikutnya, misalnya di SD itu sudah banyak bukti. Jadi itu juga menjadi salah satu daya tarik. Oke. Langkah konkret usaha yang diambil oleh kepala sekolah dalam hal ini seperti apa? Konkretnya dalam mengatasi masalah. Biasanya kami akan mengadakan bantuan-bantuan untuk misalnya yang kurang mampu. Jadi skala prioritas ketika misalnya di sekolah ini ada anak yang tidak mampu, kami akan berikan harga nilai yang berbeda daripada pada umumnya. Kemudian tidak ada subsidi silang, Bu. Oke, jadi tadi sudah disampaikan bagaimana cara mengantisipasi terkait kelemahan-kelemahan yang memang di setiap lembaga itu pasti ada ya, bahkan ada sebenarnya sekolah karena kekuatannya kuat gitu ya, kekuatannya banyak gitu, akhirnya kelemahan itu tertutupi oleh kekuatan yang ada di dalam sekolah itu. Nah, dalam menyusun program, bagaimana Bu Sihat menyusun program 3 tahun terakhir ini? Untuk menyusun program kegiatan dalam waktu 3 tahun terakhir ini,
kami tetap berkolaborasi. Saya sebagai kepala sekolah dalam hal ini ada di bawah naungan Yayasan Patriarki, berkolaborasi dengan yayasan, kemudian juga berdiskusi dengan guru-guru yang ada di TK Patria dan juga dengan wali murid. Ketika kami membuat program itu, kami buat draftnya dulu. Draftnya dulu dibuat berdasarkan evaluasi yang telah diselenggarakan di tahun-tahun yang sebelumnya. Kemudian kami tawarkan. Setelah itu dicari mana yang masih bisa dilaksanakan, atau jika misalnya kan sekarang dunia kan berputar ya, berputar, kemudian pembelajaran juga jauh lebih banyak, kemudian alat dan bahan yang digunakan juga mungkin jauh lebih canggih. Jadi biasanya kami kolaborasi untuk menciptakan program-program itu. Bagaimana program ini selaras antara visi misi yang diinginkan oleh sekolah juga mampu dilakukan oleh wali murid, dalam ini masyarakat sebagai pelaksana ya pada akhirnya. Dalam menyusun program, apakah mengkopas gitu ya, mengcopy paste dari tahun yang lalu karena ini dianggap berhasil dan layak atau bagus nih untuk di program kembali gitu, atau memang membuat program-program lalu yang memang tidak ada di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti apa? Di dalam membuat program biasanya kan ada program yang terlaksana, ada yang tidak terlaksana. Betul. Nah, ketika ada yang tidak terlaksana di tahun lalu, kami akan ulang di tahun ini. Tapi kalau misalnya yang sudah pernah terlaksana, kemudian kita dikuatkan lagi supaya lebih bagus lagi, atau ada tambahan biasanya Bu, karena anak itu kan ada yang lebih 2 tahun. Jika anak tersebut sudah pernah melaksanakan kegiatan itu di tahun yang lalu, berarti kan harus ada tambahan program untuk di tahun yang akan datangnya. Jadi mereka tidak merasa kok programnya itu saja, dan memang harus ada peningkatan dari tahun ke tahun. Artinya bukan mengcopy paste, tapi mengembangkan yang ada. Tidak sama persis itu dengan tahun yang akan. Nah, dari sisi anggaran seperti apa? Untuk pelaksanaan program, anggarannya itu tetap ada sebagian yang dari orang tua siswa melalui iuran atau SPP, juga ada dari uang kegiatan, tetap dari orang tua siswa. Adapun dari bantuan itu, karena kami mendapatkannya tidak terlalu banyak, BOSP itu ya? Dari BOSP belum teranggarkan untuk kegiatan yang lebih besar di dalam pelaksanaan program. Oke. Dari sisi anggaran tadi memang lebih dominan bagaimana orang tua ya. BOSP ada tapi tidak mengcover semua program yang ada. Nah, Bu Sutihat sendiri gitu. Referensi juga mencari referensi ketika ada lembaga lain yang bagus nih berhasil, mengapa kita tidak adopt? Biasanya saya juga mengadopt dari keberhasilan teman-teman, baik melalui kegiatan kombel ya, kombel kepala sekolah atau K3S, ataupun dari kegiatan-kegiatan lain. Dari sisi program tadi memang banyak ya beban-beban di tahun itu. Nah, pernah nggak Bu Sutihat ketika menyusun program itu mengacu pada yang namanya rapor pendidikan gitu? Iya. Kalau untuk rapor pendidikan itu kan dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, gitu kan, hasilnya bisa kita lihat. Ada juga Bu, ketika melihat hasil rapor pendidikan, hasilnya tetap ya kita harus mengacu ke sana. Ada hasil yang tidak, ini ada yang kurang, berarti harus ditingkatkan. Berarti yang tahun lalu tidak terlaksana tadi Bu, atau yang kurang nilainya, kita harus tingkatkan di tahun ini. Iya betul, kan tidak semata-mata mungkin pemerintah melanjutkan rapor pendidikan kalau tidak untuk kita gitu ya, sebagai rapor pendidikan gitu. Nah, di dalam rapor pendidikan itu kalau melihat sheet-sheetnya itu kan tidak, kita akan lihat grade kita di mana, apakah di masih merah gitu ya, masih kuning atau hijau. Nah, yang merah ini kan yang menjadi prioritas. Nah, mesti ini yang menjadi program prioritas untuk dilaksanakan di sekolah. Nah, kemudian pada rapor pendidikan di ekstranya kan itu ada apakah ini membutuhkan biaya di BSP. Nah, itu maksudnya di anggaran hubungannya ke situ gitu. Maka sebisa mungkin sih tahun depan ketika ingin membuat program, acuannya itu dari rapor pendidikan gitu ya. Itu sebetulnya kalau untuk
pembelajaran ini terkait dengan teknologi, penggunaan teknologi informasi. Misalnya ketika kalian menggunakan IRP itu kan berarti kan butuh internet. Betul. Nah itu dianggarkan Bu, dianggarkan dari BOSPE. Itu juga kan sesuai dengan gitu. Di rapat pendidikan, sesuai dengan rapat pendidikan, sesuai dengan juknis BOSPE Iya, juga, iya, sesuai dengan kebutuhan lembaga Iya, juga. betul. Memang harus ada korelasi antara semuanya. Jadi Iya. itu juga menjadi acuan. Iya, artinya gini, ketika itu dibutuhkan internet, berarti kan Bu Sutiat sudah mengidentifikasi, Sudah. gitu ya, identifikasi, merefleksi dan kemudian membenahi dengan tadi cara yang membuat program yang berhubungan dengan internet tadi, gitu ya, berhubungannya nanti dengan mungkin pembelajaran didikan. Nah itu ada di rapat pendidikan, panduannya gitu, karena itu pengadaan buku pojok baca. Oke. Pojok baca itu juga menjadi salah satu program material. Itu juga ada di rapat pendidikan dan itu juga dianggarkan di dalam BOSPE. Oh, berarti Bu Sutiat sendiri sebenarnya sudah mengacu pada raport pendidikan, gitu ya? Nah, oke. Jadi yang diharapkan itu sepertinya ya, karena memang ngapain sih pemerintah gitu lonceng-lonceng raport pendidikan kalau tidak ada manfaat untuk kita semuanya. Makanya mungkin kita harus membaca data, yaitu dari rapor pendidikan, sehingga data-data mana ya atau indikasi mana yang bisa dijadikan menjadi program prioritas pada sekolah tersebut. Luar biasa, terima kasih Bu Setihat ya. Nanti mungkin ini izin juga ke Bu Setihat untuk merekam kegiatan ini, dan mungkin kalau diizinkan juga saya publish di YouTube ya. Terima kasih Bu Setihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.